Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Pak Ida Arifin Faiz, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan kami, dan juga seluruh teman-teman ASP 62 yang menyimak pembahasan dari presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami izin untuk mempresentasikan materi terkait subsidiary preferred stock, consolidated earnings per share, and consolidated income taxation, di mana nantinya akan terbagi menjadi tiga bagian, di mana dengan saya sendiri Noval Aulia Pramana, kemudian Bernadette Fayulina, dan juga Siti Nur Halimah. Baiklah, untuk topik pertama yaitu terkait dengan anak perusahaan dengan saham preferen yang masih beredar, di mana kita mulai dengan karakteristik saham preferen, di mana saham preferen bersifat kumulatif, tidak memiliki hak suara, dan tidak memiliki hak partisipasi. Pemegang saham preferen memiliki hak prioritas atas likuidasi dan dividen sebelum pemegang saham biasa, dan juga dividen saham preferen dapat bersifat kumulatif dan non-partisipasi. Artinya, dividen tahun sebelumnya akan dibayarkan jika belum dibayar dan juga tidak ikut menerima dividen tambahan melebihi jumlah yang ditentukan, meskipun pemegang saham biasa mendapat lebihnya. Kemudian, penempatan ekuitas saham preferen sendiri di mana dialokasikan kepada pemegang saham preferen sesuai dengan nilai nominal ditambah dividen yang belum dibayar jika itu kumulatif. Dan jika saham preferen tidak dapat ditebus atau dipindah tangankan, maka pengalokasian mengikuti tingkat jatah preferensi. Kemudian, anak perusahaan dengan saham preferen yang tidak dimiliki oleh induk, di mana dimisalkan PT Goto membeli 90% saham biasa Tokopedia seharga 396.000 dolar pada 1 Januari 2021 dan ekuitas pemegang saham Tokopedia pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut, di mana dalam satuan ribuan dapat dilihat terdapat 10 dolar preferred stock, 100 dolar par, kumulatif, non-participating, callable at 105 dolar per share, ataupun per sahamnya ditulis 100 dolar, kemudian common stock 200, kemudian other paid in capital sebesar 40, dan juga retained earning sebesar 160, dan juga totalnya menjadi 500 dolar. Kemudian apabila tidak ada dividen preferen yang menunggak per 1 Januari 2021, selama 2021 tersebut, Tokopedia melaporkan laba bersih sebesar 50.000 dolar dan membayar dividen sebesar 30.000 dolar dalam maksud 20.000 dolar untuk saham biasa dan 10.000 dolar untuk saham preferen. Kemudian aset dan kewajiban Tokopedia dinilai sebesar nilai wajarnya saat diakuisisi oleh Goto, sehingga selisih antara harga perolehan dan juga nilai buku dicatat sebagai berikut. Dalam membandingkan harga yang dibayarkan untuk 90% kepemilikan saham biasa Tokopedia dengan nilai buku saham biasa, perlu dipisahkan ekuitas Tokopedia per 31 Desember 2020 menjadi komponen preferen dan saham biasa sebagai berikut, di mana ekuitas saham biasa menjadi 395. Kemudian perbandingan harga untuk 90% saham biasa Tokopedia dengan nilai bukunya dan nilai wajar untuk menentukan goodwill, di mana nilai wajar total diimplikasikan adalah 440.000 dolar yang dibagikan dengan 396.000 tadi dibagi dengan 90%, sehingga komponen goodwill yang didapatkan setelah dikurangi nilai buku menjadi 45 dolar. Kemudian laba bersih Tokopedia sebesar 50.000 dolar pada 2021 dialokasikan sebesar 10.000 dolar ke saham preferen sebesar 1.000 lembar dikali 10 dolar per lembar, dan juga 40.000 dolar ke saham biasanya. Sehingga jurnalnya pada awal tahun itu investasi pada kas sebesar 396.000, kemudian pada tahun berjalan kas pada investasi di Tokopedia sebesar 18.000, dan juga di akhir tahun
investasi di Tokopedia terhadap pendapatan dari Tokopedia sebesar 36.000. Kemudian dalam mengonsolidasikan laporan keuangan akhir tahun 2021 menggunakan nilai ekuitas Tokopedia sebesar 520.000, di mana terdiri atas total sebesar $520, kemudian terdapat saham preferen 105 yang nanti dikurangkan sehingga total dari komponen saham biasa $415. Kemudian teman-teman dapat dilihat untuk kertas kerja konsolidasinya, strukturnya seperti ini, sebagai berikut. Kemudian lanjut terkait saham preferen yang diakuisisi oleh induk, di mana saham preferen anaknya ini dalam laporan keuangan konsolidasinya, ketika induk membeli saham preferen yang dimiliki oleh anak perusahaan, transaksi tersebut diperlakukan sebagai penghentian konstruktif, konstruktif retirement, artinya meskipun saham preferen tersebut masih tercatat di laporan terpisah induk dan anak, dalam konsolidasi saham tersebut dianggap sudah dihapuskan atau tidak lagi beredar. Selanjutnya, dalam proses konsolidasi dilakukan eliminasi terhadap dua akun, yaitu investasi induk atas saham preferen dan juga ekuitas saham preferen yang tercatat di anak. Jika ada perbedaan antara harga perolehan saham preferen oleh induk dan nilai bukunya, maka selisih tersebut dicatat dalam akun additional paid in capital atau tambahan modal disetor. Sehingga perlu di highlight juga bahwasannya nilai investasi pada saham preferen dicatat berdasarkan nilai bukunya, bukan berdasarkan metode biaya ataupun metode ekuitas, di mana pendekatan ini menjaga konsistensi antara laporan keuangan induk dan juga laporan konsolidasinya nanti. Kemudian untuk studi kasus terkait penghentian saham preferen anak perusahaan secara konstruktif, di mana penurunan $45.000 pada investasi Goto di rekening bersama Tokopedia adalah sebagai berikut. Terdapat net loss Tokopedia sebesar 40.000, kemudian ditambah dengan income to preferred sebesar 10.000, kemudian terdapat kerugian saham biasa sebesar 50.000 dan juga nantinya dikalikan dengan Goto ownership interest sebesar 90%, di mana kerugian dari Tokopedia pada tahun 2023 nanti sebesar 45.000. Kemudian diverifikasi investasi sebesar $369.000 pada saham biasa Tokopedia pada tanggal 31 Desember 2022 itu sebagai berikut, di mana terdapat stockholders equity Tokopedia pada akhir tahun 2022 sebesar $480.000 dikurangi dengan preferred stockholders equity sebesar 115.000 sehingga didapatkan stockholders saham biasa pada akhir tahun itu sebesar 365.000. Kemudian untuk Goto ownership interest-nya 90% yang nanti dikalikan dengan model saham biasa dari stockholders yang nantinya menjadi 328.500. Jadi saham dari Tokopedia tersebut yang nantinya ditambahkan dengan goodwill sebagaimana di awal tadi sebesar 40.500 sehingga investment pada induk perusahaan pada saham biasanya pada akhir tahun ditambahkan dengan saham pada Tokopedia saham biasanya tadi. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2023, Goto merespon harga saham preferen Tokopedia yang tertekan dan membeli 800 lembar saham dengan kepemilikan 80% dengan harga $100 per lembar, di mana harga $80.000 tersebut dibayarkan lebih kecil dari nilai buku 92.000 dolar dari saham yang secara konstruktif dipensiunkan, sehingga Goto mencatat investasi dalam saham preferen Tokopedia sebagai berikut, di mana terdapat investment in Tokopedia Preferred 80.000 pada kas. Kemudian untuk menyesuaikan modal di sektor lainnya agar mencerminkan pensiun konstruktif, dicatat investment in Tokopedia Preferred terhadap other paid in capital sebesar $12.000.
Kemudian Tokopedia melaporkan laba bersih sebesar $20.000 untuk tahun 2019, tetapi kembali membagikan dividen untuk tahun ini, di mana Goto mencatat investasinya yaitu investment in Tokopedia Preferred terhadap income from Tokopedia Preferred sebesar 8.000 untuk mencatat 80% dari kenaikan $10.000 dalam tunggakan dividen preferen Tokopedia. Kemudian untuk mencatat ekuitas dalam pendapatan Tokopedia ke saham biasa tersebut, dicatat investment in Goto Common terhadap income from Goto Common sebesar $9.000. Adapun ringkasannya dapat teman-teman lihat sendiri di mana terdiri atas total total stockholders equity, kemudian dikurangi dengan preferred stockholders equity, kemudian menjadi ekuitas sahamnya sebesar 375.000, kemudian untuk Goto Investment Accounts-nya sendiri dicatat $100.000 dan juga investment pada Tokopedia saham biasanya itu penjumlahan dari 375.000 ekuitas saham biasa ditambah dengan goodwill sehingga mendapatkan total akhir sebesar $378.000. Teman-teman dapat lihat ringkasan akhir dari kertas kerja konsolidasi terkait induk dan juga anak perusahaannya pada akhir tahun. Kemudian terkait investasi saham preferen dipertahankan berdasarkan biaya perolehan, di mana jika pensiun konstruktif tidak dikonversikan kembali oleh Goto pada saat pembelian, akun investasi pada akun preferen Tokopedia akan tetap pada biaya $80.000 sepanjang tahun 2023 dan tidak akan diakui pendapatan preferen, di mana entry kertas kerja konsolidasinya sendiri yaitu retained earnings Tokopedia, kemudian preferred stock Tokopedia, kemudian di kreditnya terdapat investment in Tokopedia preferred, kemudian non-controlling interest in Son preferred, dan juga other paid in capital. Dan untuk mengeliminasi ekuitas preferen timbal balik dan jumlah investasi, ditetapkan kepentingan non pengendali pada awal periode, yaitu 20% dibagi $115 nilai buku awal preferen, dan disesuaikan dengan akun modal di setor lainnya dari Goto. Kemudian terakhir terkait metode biaya dan pensiun konstruktif dalam perbandingannya, di mana laporan keuangan konsolidasi akan sama baik investasinya dalam saham preferen tetap pada biaya perolehan semula dan disesuaikan dengan nilai buku dalam pembukuan induk perusahaan. Namun demikian, dengan menyesuaikan tambahan modal di setor induk untuk penghentian konstruktif saham preferen anak perusahaan, dapat dihindari penyesuaian modal disetor lebih lanjut dalam proses konsolidasi. Dan dengan metode biaya, diperlukan entry kerja untuk menyesuaikan tambahan modal disetor setiap kali mengkonsolidasikan laporan induk dan anak perusahaan. Kemudian topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fai. Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait anak perusahaan dengan saham preferan konversi. Yang pertama, jika saham preferan anak dapat dikonversi ke saham anak, maka induk harus menghitung EPS terdilusi anak terlebih dahulu. Bagian laba induk dari anak tersebut kemudian disesuaikan berdasarkan hasil EPS tersebut. Dan apabila jika saham preferan anak dapat dikonversi ke saham induk, maka tidak perlu menghitung EPS anak. Laba induk akan ditambahkan dengan dividen preferan karena dianggap tidak dibayar. Dan jumlah saham induk juga bertambah karena konversi. Oke, next. Boleh next? Kemudian, terkait anak perusahaan dengan opsi dan obligasi konversi. Jika opsi dan obligasi anak perusahaan dapat dikonversi menjadi saham anak perusahaan, maka menghitung EPS terdilusi induk digunakan pendekatan. Yang pertama ada model treasury stock, yaitu diasumsikan opsi dilaksanaan, perusahaan menerima kas lalu menggunakan kas itu untuk membeli kembali saham di pasar. Kemudian untuk metode yang kedua ada if convert, itu untuk obligasi.
Diasumsikan obligasi dikonversi menjadi saham bunga obligasi setelah pajak ditambahkan ke laba dan saham baru ditambahkan ke denominator EPS. Kemudian jika sekuritas dilutif anak perusahaan dapat dikonversi menjadi saham induk, maka perhitungannya berbeda. Dalam kasus ini, EPS akan tidak lagi digunakan karena efek dilusi langsung mempengaruhi jumlah saham induk. Opsi dan obligasi tersebut dianggap sebagai instrumen dilutif milik induk. Maka yang pertama, tambahan laba dari bunga obligasi dikembalikan ke perhitungan laba induk. Yang kedua, jumlah saham induk meningkat karena konversi dari opsi dan obligasi anak ke saham induk. Oke, next. Kemudian, terkait pajak penghasilan entitas yang dikonsolidasikan. Dalam hal menyampaikan SPT konsolidasi, ada keuntungan dan ada kerugian. Yang pertama, dari keuntungan sendiri, kerugian satu afiliasi diimbangi dengan pendapatan anggota grup lainnya. Kemudian, dividen antar perusahaan dikecualikan dari penghasilan kena pajak. Selanjutnya, keuntungan antar perusahaan ditangguhkan dari pendapatan sampai direalisasi. Kemudian, dalam hal kerugian, yang pertama, kehilangan fleksibilitas. Semua anak perusahaan yang ikut dalam laporan pajak konsolidasi harus menggunakan tahun pajak yang sama dengan induk. Kemudian komitmen jangka panjang, entitas wajib melanjutkan metode ini setiap tahun. Yang terakhir, pembatasan rejoin group, anak perusahaan yang keluar dari grup konsolidasi tidak dapat bergabung kembali selama 5 tahun. Baik, selanjutnya terkait alokasi pajak penghasilan, ada beberapa metode. Yang pertama, income tax allocation, yaitu tujuannya adalah menghitung pajak kini dan tangguhan akibat perbedaan antara laporan keuntungan dan pajak. Kemudian ada yang kedua, unrealized gains and losses from intercompany transaction, laba atau rugi dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasi tetap dikenakan pajak jika laporan pajaknya terpisah, walaupun di laporan konsolidasi labanya dihapus atau eliminasi. Maka harus dicatat pajak tangguhan untuk mencerminkan hal ini. Kemudian yang selanjutnya ada accounting for December and you converted in from Misalcom Goto Corporate dengan punya 30% saham di anak perusahaan. Saat anak perusahaan membagikan sebagian laba, Goto menerima dividen dan hanya membayar pajak atas sebagian kecil dari dividen itu. Karena ada potongan pajak, maka khususnya antar perusahaan, tapi untuk laba yang tidak dibagikan, Goto tetap harus mencatat beban pajak tangguhan. Kemudian yang keempat ada temporary dividend from undistributed earning. Jika anak perusahaan menyimpan laba atau tidak dibagikan sebagai dividen, induk tetap harus mengakui laba tangguhan atas bagiannya, kecuali jika investasi tersebut tidak akan ditarik dalam waktu dekat. Next. Kemudian selanjutnya terkait pengembalian pajak perusahaan terpisah dengan keuntungan anak perusahaan. Di sini dimisalkan Goto membeli 75% saham dari Gototex pada tahun sebelumnya. Setelah akuisisi, Goto menjual peralatan ke Gototex dan memperoleh keuntungan. Karena Goto dan anak perusahaan menyusun laporan pajak secara terpisah, maka Goto tetap membayar pajak atas keuntungan penjualan tersebut, walaupun dalam laporan keuntungan konsolidasi, laba tersebut dieliminasi karena belum terrealisasi secara ekonomi. Dalam pembukaan Goto, laba investasi Gototex dicatat sesuai porsi kepemilikan. Namun, Goto juga perlu mengurangi laba dari Gototex dengan membagikan laba yang berasal dari penjualan antar perusahaan yang belum direalisasikan. Hal ini menyebabkan perbedaan sementara antara laba keuntungan dan laba kena pajak. Kemudian, Gototex juga perlu mencatat pajak tangguhan atas laba dari Gototex yang belum dibagikan. Ini dilakukan karena walaupun dividen belum diterima, aturan akuntansi mewajibkan pengakuan beban pajak berdasarkan laba anak yang tidak dibagikan jika tidak ada pengecualian. Kemudian untuk dampak pengembalian pajak konsolidasi dan perusahaan terpisah terhadap prosedur konsolidasi. Berdasarkan GAAP, beban pajak penghasilan dan pendapatan dari anak perusahaan adalah sarana dalam kedua kasus. Saat perusahaan mengajukan pengembalian pajak konsolidasi, kami mengalokasikan kewajiban pajak di antara perusahaan induk dan anak perusahaannya.
alokasi pajak penghasilan konsolidasi kepada afiliasi, terdapat 4 metode yang saat ini digunakan dalam alokasi penghasilan konsolidasi kepada afiliasi. Yang pertama ada dengan metode pengembalian terpisah, kedua ada metode kesepakatan, yang ketiga ada metode dengan atau tanpa, yang terakhir ada metode alokasi persentase. Boleh next? Kemudian di sini ada contoh ilustrasi SPT konsolidasi dan SPT terpisah. Dengan kasus pada tanggal 1 Januari 2021, Goto mengakuisisi 90% saham yang beredar dari Tokopedia seharga 6.480 sekian saat Tokopedia memiliki modal saham sebesar 4.500.000.000 sekian dan saldo laba ditahan sebesar 1.500.000 sekian. Harga pembelian tersebut menunjukkan bahwa nilai wajar total Tokopedia adalah 7.200.000.000 sekian. Kemudian nilai buku Tokopedia adalah 6 miliar sehingga terdapat goodwill sebesar 1.200.000.000 sekian. Goodwill ini tidak diamortisasi untuk tujuan pelaporan keuangan maupun pajak. Kemudian ini ada beberapa poin seperti tarif pajak penghasilan ditetapkan sebesar 34%. Kemudian Goto dan Tokopedia merupakan entitas dalam grup afiliasi. Kemudian Tokopedia membayar dividen sebesar 300 juta, penjualan antar perusahaan sebesar 600 juta, dengan 150 juta merupakan laba belum direalisasi pada akhir tahun 2016. Laba operasional sebelum pajak dari kedua entitas. Bisa dilihat dari gambar di bawah. Kemudian selanjutnya akan ada kasus 3 dan 4 terkait mengulas ilustrasi dengan menggunakan asumsi penjualan hulu sebagai satu-satunya perbedaan sementara yang akan dijelaskan oleh Mbak Fei. Oke, jadi selanjutnya ada contoh ada 4 contoh nanti. Yang pertama ada pengisian tax return secara konsolidasi dengan penjualan downstream, yaitu induk ke anak. Diasumsikan bahwa Gojek dan Tokopedia mengisi SPT secara konsolidasi dan penjualan antar perusahaan terjadi dari induk ke anak. Dalam skenario ini, laba kena pajak konsolidasi mencakup 200.000 dolar, pendapatan operasional gabungan, laba operasional Gojek 150.000 dolar, ditambah laba operasional Tokopedia 50.000 dolar, dikurangin laba belum terrealisasi sebesar 10.000. Beban pajak konsolidasi akan berjumlah 64.600, yaitu 190.000 ini nanti dikali 34%. Beban pajak penghasilan ini sama dengan kewajiban pajak konsolidasi karena laba yang belum terrealisasi dihapus dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak dimasukkan dalam SPT pajak konsolidasi. Selain itu, tidak ada pajak yang dikenai atas dividen 18.000 yang diterima Gojek dari Tokopedia. Kita mengalokasikan kewajiban pajak konsolidasi tersebut kepada Gojek dan Tokopedia berdasarkan porsi laba mereka yang termasuk dalam laba kena pajak konsolidasi 190.000 dolar. Karena penjualan antar perusahaan bersifat downstream, maka alokasi pajaknya sebagai berikut. Kalau di Gojek, dia 150.000 dikurangin 10.000, lalu dibagi 190.000, dan setelah itu dikali 64.600 menjadi 47.600. Oke, next. Ini udah. Okay. Gojek dan Tokopedia membukukan beban pajak penghasilannya sebagai berikut. Beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan untuk mencatat bagian atas kewajiban pajak konsolidasi. Setelah melakukan alokasi pajak di atas, laba bersih menjadi 33.000 untuk Tokopedia. Gojek kemudian mengakui pendapatan dari Tokopedia sebagai berikut. Jadi bagian laba bersih dari Tokopedia dikurangin laba yang belum terrealisasi. Next. Nah, berikut ini adalah kertas kerjanya. Bisa dilihat di slide ini dan slide selanjutnya. Next. Next lagi. Next lagi deh. Kalau tadi itu, ini ada penjelasan yang tadi diasumsikan penjualan antar perusahaan tetap downstream, tapi
induk dan anak mengisi SPT secara terpisah. Tokopedia memiliki utang pajak penghasilan sebesar 17.000 dan melaporkan laba bersih 33.000. Gojek mengakui pendapatan dari Tokopedia sebesar 19.700 dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi bagian laba bersihnya dikurangi laba yang belum terrealisasi. Utang pajak penghasilan Gojek ada 34% dari laba operasionalnya. Namun beban pajak penghasilan Gojek hanya 47.600. Dengan perincian yang bisa dilihat di sini. Next. Next lagi. Nah, kalau ini juga kertas kerjanya sama slide setelahnya. Next. Next lagi. Nah, kalau yang sekarang ada pengisian tax return secara konsolidasi dengan penjualan upstream atau anak ke induk. Kertas kerja konsolidasi yang mengilustrasikan efek penjualan upstream dengan pajak konsolidasi disajikan pada slide sebelumnya. Dalam perhitungan tersebut, bagian kepentingan non-pengendali atas laba dihitung sebagai 10% dari laba realized Tokopedia, yaitu laba bersih Tokopedia dikurangin 10.000 laba belum terrealisasi. Perlu diperhatikan bahwa total beban pajak konsolidasi sama dengan kasus penjualan downstream sebelumnya. Namun bagian laba bersih pemegang saham pengendali meningkat sebesar 660 karena laba yang belum terrealisasi beserta efek pajak terkait dialokasikan ke operasi entitas anak. Dengan demikian, bagian kepentingan non-pengendali atas laba konsolidasi lebih rendah daripada dalam kasus downstream, sedangkan bagian pemegang saham pengendali lebih tinggi. Perhitungan bagian kepentingan non-pengendali mengeliminasi 100% laba yang belum terrealisasi karena tidak ada pajak yang dibayarkan atas laba tersebut ketika mengajukan pajak konsolidasi. Sini next. Ini selanjutnya ada Gojek dan Tokopedia mengisi SPT pajak secara terpisah. Yang tadi juga pembayaran pajak Tokopedia harus membayar pajak penghasilan atas seluruh laba pre-tax yang dilaporkannya, termasuk laba yang belum terrealisasi. Pajak terutangnya itu sebesar 17.000, Gojek membayar 51.000 atas laba 150-nya. Laba Gojek tidak termasuk laba upstream karena laba tersebut tercatat di buku Tokopedia. Total pajak yang dibayarkan sebesar 68.000. Untuk aset pajak tangguhan entitas anak, laporan keuangan Tokopedia akan menunjukkan bahwa Tokopedia telah membayar pajak 3.400 atas laba yang sebenarnya belum terrealisasi bagi kelompok usaha. Jumlah 3.400 ini dicatat Tokopedia sebagai aset pajak tangguhan karena pajak tersebut akan mengurangi beban pajak di periode berikutnya saat laba 10.000 direalisasi. Bisa di next. Ini kertas kerja yang sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya masuk ke dasar penggabungan dan akuisisi. Penggabungan usaha yaitu merger atau konsolidasi tipe A maupun akuisisi saham atau aset dapat diklasifikasikan sebagai reorganisasi pasal 368 IRC di Amerika, sehingga bebas pajak jika memenuhi syarat pertukaran saham mayoritas lebih besar sama dengan 80% dan dominan berbasis saham. Bila syarat gagal, transaksi diperlakukan kena pajak biasa dan penjual langsung menanggung pajak atas beban penjualan. Next. Bisa di next. Dalam akuntansi modern, semua kombinasi bisnis menggunakan akuisisi metode, yaitu aset atau liabilitas target diukur pada nilai wajar dan selisih harga dengan nilai buku disebar ke penyesuaian fair value dan goodwill. Namun status fiskal transaksi bebas pajak ataupun kena pajak menentukan apakah dasar pajak aset naik, step up, atau di bawah lanjut atau carry over. Bisa di next. Selanjutnya ada dampak pajak taxable
ataupun tax free. Kalau pada akuisisi kena pajak, basis pajak aset meningkat, sehingga goodwill serta intangible section 197 dapat diamortisasi 15 tahun. Penjual membayar pajak, pembeli mendapat potensi pajak tangguhan lebih kecil. Sebaliknya, akuisisi bebas pajak menunda pajak penjual, tetapi pembeli memikul selisih besar antara nilai buku baru dan basis pajak lama, memicu liabilitas pajak tangguhan. GAP, ASC 805 dan 740 mewajibkan pengakuan liabilitas pajak tangguhan atau DTA atas gap temporer ini, kecuali untuk goodwill non-deductible atas goodwill dikecualikan demi kepraktisan. Akibatnya, laporan konsolidasi menampilkan aset dinilai wajar, detail atas write-up, dan goodwill tanpa pajak sambil menunda beban pajak hingga aset dijual. Untuk metode ekuitas dan ilustrasi Gotha, induk yang memakai metode ekuitas mengakui bagian laba bersih dan dividen anak dalam akun investasi, serta menyesuaikan amortisasi selisih fair value, misal beban penyusutan tambahan gedung dan efek pajak. Dalam contoh Goto, 60% dari Tokopedia, pendapatan investasi tahun 2021 tercatat 58.020 setelah koreksi amortisasi, sehingga saldo investasi akhir mencerminkan nilai buku anak ditambah selisih FV ditambah goodwill dikurangi DTL yang belum terpulihkan. Next. Yang terakhir ada work paper entries kunci. Untuk konsolidasi 5 jurnal inti biasanya dibutuhkan eliminasi laba dan dividen anak terhadap investasi induk, eliminasi ekuitas anak dan pengakuan selisih FV, goodwill DTL, serta kepentingan non-pengendali awal. Ada amortisasi selisih, contohnya penyusutan gedung, ada pembalikan DTL terkait, dan alokasi laba dividen ke non-pengendali. Setelah entry tersebut, laporan konsolidasi menyajikan aset liabilitas pada nilai wajar, menampakkan goodwill, membagi laba antar induk dan non-pengendali secara adil, serta menghapus transaksi intra-entitas, menampilkan grup sebagai satu kesatuan ekonomi. Baik, mungkin demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas atensi yang telah diberikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.